Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Rahmawati dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Sistem Informasi, kelas SI 23A, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Algoritma Sorting pada Pengurutan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK dengan metode Selection Sort. Yang pertama, di pendahuluan saya menjelaskan apa itu algoritma dan apa itu selection sort. Algoritma adalah bagian utama dan terpenting dalam pemrograman. Penyortiran atau pengurutan data merupakan proses penataan kembali beberapa kumpulan data yang sebelumnya diurutkan secara acak hingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Dan data ini biasanya bertipe numerik dan karakter. Kemudian, selection sort adalah proses pengurutan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar ataupun sebaliknya, dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Tujuan dari pengurutan adalah untuk memudahkan pembaca agar memahami dan menemukan isi dari data yang mereka cari. Salah satu penerapan pengurutan data adalah pengurutan nilai IPK mahasiswa yang akan saya bahas. Nah, sebelumnya ada 3 rumusan masalah yang saya rangkai. Yang pertama, apa yang menjadi latar belakang pemilihan algoritma selection sort dalam konteks pengurutan nilai IPK? Kemudian yang kedua, bagaimana pengurutan nilai IPK mahasiswa dapat diterapkan menggunakan algoritma sorting? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi algoritma selection sort pada pengurutan nilai IPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengolahan data? Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam studi kasus. Saya memilih algoritma selection sort untuk mengurutkan IPK mahasiswa karena mudah diterapkan dan mudah digunakan. Kemudian, permasalahan yang kedua, konteks penyortiran mengutamakan kemudahan penggunaan dibandingkan performa yang optimal, karena stabilitas algoritma juga merupakan pertimbangan penting. Dan metode selection sort adalah algoritma stabil yang mempertahankan urutan relatif elemen dengan IPK yang sama. Dan yang ketiga, studi kasus ini menyoroti permasalahan efisiensi, didasari kebutuhan untuk menjaga urutan data yang relatif merata dan kejelasan implementasi algoritma saat mengurutkan nilai IPK mahasiswa. Selanjutnya, ada keuntungan atau kelebihan algoritma yang digunakan yaitu selection sort. Yang pertama, kelebihannya yaitu kesederhanaan implementasinya. Hal itu menjadikannya pilihan yang tepat di situasi di mana kejelasan dan kemudahan pengembangan kode menjadi prioritas utama. Kemudian, yang kedua, stabilitas algoritma yang menjaga urutan relatif elemen. Yang menjaga urutan relatif elemen dengan nilai yang sama, penting untuk menjaga urutan asli data. Dan yang ketiga, pengurutan in place dari selection sort memberikan keuntungan dengan tidak memerlukan alokasi ruang tambahan, agar menghindari kompleksitas pengelolaan memori ekstra. Nah, algoritma yang digunakan dan penjelasan algoritma yang digunakan yaitu selection sort. Selection sort adalah metode algoritma pengurutan yang sederhana. Mengapa? Karena dengan algoritma selection sort, kita dapat mencari nilai terkecil ataupun terbesar bergantung pada urut naik atau turun dari data bilangan yang masih acak sehingga menghasilkan nilai yang berurutan. Kemudian, yang kedua, algoritma ini mengandung 2 daftar bagian, yaitu bagian nilai yang belum terurut atau acak dan bagian nilai yang sudah terurut. Pengurutan pada metode selection sort yaitu tadi mencari nilai terkecil dan terbesar, kemudian diurutkan dari acak hingga berurutan. Nah, di sini ada alur proses algoritma selection sort. Saya mempunyai data IPK 5 mahasiswa yang belum terurut. Ada 3,65, 3,60, 3,72, 3,48, dan 3,50. Ini semua adalah data IPK yang belum terurut. Kemudian, nah, saya akan mengurutkannya
dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Kita bisa lihat bersama di gambar pertama, ini untuk mencari nilai terkecil. Yang pertama, kita mempunyai data seperti di slide sebelumnya, data yang belum terurut. Kemudian dari data tersebut, kita akan mau mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti yang pertama kita cari adalah nilai terkecil. Dari kelima nilai tersebut, kita menemukan nilai 3,48 seperti pada gambar yang ditandai dengan warna kuning. Ini adalah nilai terkecil dari kelima nilai. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita menemukan nilai paling terkecil, kita pindah ke gambar 2. Di sini berjudul menukar nilai terkecil ke indeks pertama. Setelah kita tandai dengan warna kuning tadi, 3,48. Nah, kita tukar ke indeks pertama. Mengapa ke indeks pertama? Karena kita akan mengurutkannya dari nilai terkecil. Dan 3,48 ini menjadi nilai terkecil di semua nilai yang ada. Sehingga kita akan memindahkannya ke indeks pertama. Di indeks pertama ada nilai 3,65. Kita tukar 3,65 ke indeks keempat dan 3,48 ke indeks pertama. Seperti pada gambar ketiga. Di sini sudah ditukar nilainya. Nah, langkah selanjutnya, mencari nilai terkecil kedua. Di antara semua nilai, setelah 3,48, nilai terkecil kedua adalah kita menemukan 3,50 seperti pada gambar yang telah ditandai dengan warna kuning di gambar ketiga. Next, ke gambar keempat, menukar nilai terkecil kedua ke indeks kedua. Dikarenakan ini nilai terkecil kedua, maka urutannya berada pada indeks kedua. 3,50 ditukar ke indeks kedua, yaitu ditukar dengan 3,60. Selanjutnya, langkah kelima, kita lihat gambar kelima, mencari nilai terkecil ketiga. Nah, di sini sudah berurutan, ada dua nilai yang berurutan, 3,48 dan 3,50. Sisa 3 nilai yang belum terurut. Sudah menemukan 2 nilai terkecil, kemudian kita temukan nilai terkecil ketiga. Nah, dari 3 ini kita menemukan 3,60. Seperti yang kita tandai dengan warna kuning. Selanjutnya, seperti langkah-langkah sebelumnya, pada gambar ke-6, kita menukar nilai terkecil ketiga ke indeks ketiga karena urutan nilainya adalah terkecil ketiga. 3,60 kita tukar dengan 3,72 seperti pada gambar 7. Ini sudah berurutan semua dan sudah ditukar. Maka jika nilai sudah terurut, tidak ada lagi nilai yang harus ditukar. Seperti pada gambar 7, kita lihat nilai pertama 3,48, kemudian 3,50, 3,60, 3,65, dan 3,72. Sehingga nilai data tersebut sudah berurutan. Next, nah ini ada contoh program yang harus dijalankan ketika kita akan mengurutkan nilai dengan metode selection sort. Nah, ini ada hasil. Di sebelah kiri, ini ada output program dari slide sebelumnya, dan di sebelah kanan sudah saya rapikan, sudah saya masukkan ke dalam tabel, sehingga nilainya sudah berurutan. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, saya membuat kesimpulan dan rekomendasi bahwa penelitian berfokus pada penerapan algoritma selection sort untuk menyortir nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyortiran nilai IPK menggunakan algoritma selection sort. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan algoritma pengurutan selection sort signifikan mempercepat proses penyortiran dibandingkan dengan metode tradisional. Studi ini menunjukkan bahwa algoritma pengurutan selection efektif
dalam meningkatkan proses penyortiran untuk nilai IPK. Dan rekomendasi yang saya buat adalah lakukanlah penelitian lebih lanjut untuk membandingkan efektivitas algoritma selection sort dengan metode pengurutan lainnya dalam konteks pengurutan nilai IPK mahasiswa. Dan kembangkanlah aplikasi atau sistem informasi yang menggunakan algoritma selection sort untuk pengurutan nilai IPK mahasiswa guna meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengurutan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.